Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat datang kembali di mata kuliah, kita, yaitu Kapita Selekta, Sistem Komputer dan Jaringan. Nah, pada sesi kali ini kita akan, mendiskusikan, sebagai kelanjutan dari mata kuliah kita, yaitu mengenai Smart Nation. Nah, pada kesempatan kedua ini kita akan lebih banyak membicarakan konsep salah satu komponen pendorong munculnya Smart Nation atau kebutuhan Smart Nation, yaitu yang disebut sebagai transformasi digital ya. Jadi ada yang menyebut dia sebagai transformasi digital atau juga ada yang menyebut sebagai revolusi digital gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba membahas itu lebih dalam dan juga bagaimana itu kemudian bisa membuat gitu ya, menjadi katalis atau pemantik Smart Nation itu bisa bekerja dengan baik di suatu wilayah gitu ya. Nah, kita akan membahasnya dari sudut pandang teknologi tentu saja. Jadi akan lebih banyak kita mendiskusikan bagaimana itu bisa impactful terhadap apa namanya terhadap lingkungan, tapi dalam konteks perspektif teknologi. Sehingga nanti tujuan dari sesi ini adalah rekan-rekan mahasiswa semuanya nanti bisa memahami sudut pandang kita sebagai orang yang berada di ilmu komputer dalam memaknai suatu movement yang disebut sebagai transformasi digital. Nah, jadi jangan sampai nanti hanya terjebak pada transformasi digital itu implementing misalnya emerging teknologi saat ini saja, gitu. Tetapi lebih dari itu sebenarnya, dari kita masuk kepada satu level teknologi yang lebih bagus, lebih kuat, tapi juga satu sisi kita juga akan providing value dari situ, sehingga nanti dari value yang muncul itu dikumpulkan untuk menyusun suatu komponen-komponen Smart Nation. Nah, nanti saya bagi beberapa sesi menjadi beberapa subtopik pembahasan agar nanti memudahkan kita memahaminya. Oke. Nah, yang menarik dari konsep transformasi digital mungkin teman-teman semuanya sudah sangat memahami dan sudah bisa menangkap poinnya, bahwa transformasi digital ini didorong oleh tiga kekuatan besar ya. Jadi ada tiga kekuatan pendorong besar. Yang pertama adalah kekuatan data kalau bahasa di dunia teknologi. Nah, jadi data ini tidak dipandang sebagai hanya kumpulan informasi atau kumpulan kalau di kita ya bit gitu ya, atau kumpulan-kumpulan bukti atau evidence atau fakta yang dikumpulkan sehingga kemudian menyusun suatu informasi tertentu. Tetapi di sini data ini merepresentasikan suatu kejadian atau suatu situasi yang menggambarkan suatu situasi yang terjadi di suatu momen atau suatu event yang kemudian kalau dikumpulkan karena event ini terjadi secara tanda kutip time series, sehingga kemudian itu akan memunculkan suatu pola informasi tertentu. Nah, jadi itu yang lebih mendekati apa yang dimaksud dengan data. Nah, mungkin secara teori katakanlah information system, data itu adalah kumpulan fakta gitu ya, yang kemudian kalau diolah menjadi informasi. Masih dalam kerangka itu, tapi yang dimaksud dengan data di digital transformasi ini ketika data itu bisa saling bertautan, saling memunculkan pola, apalagi dalam jumlah yang besar yang kemudian kita menyebutnya sebagai big data. Nah, itu yang kemudian mendorong perubahan tertentu. Nah, jadi ini menjadi tantangan terbesarnya digital transformasi. Jadi digital transformation itu kalau dimulai dengan penerapan atau implementasi teknologi yang tinggi saja, nah itu menyebabkan kita tidak bisa bekerja dengan sangat baik ya. Nah, ini yang menyebabkan sehingga digital transformation kadang menjadi gagal karena hanya orientasinya pada penerapan atau implementasi teknologi informasi semata. Oke, kita mulai lagi. Nah, sehingga tadi kita sudah membahas pentingnya data ini, sehingga pada konteks ini yang ingin kita sampaikan sebenarnya adalah ketika suatu organisasi atau suatu katakanlah negara atau kota dia akan berpindah kepada atau bertransformasi menjadi smart city atau smart nation atau mungkin smart environment, smart campus atau apapun, itu bukan sekedar mendasarkan pada keinginan untuk
mengimplementasikan teknologi yang tinggi, misalnya begitu ya. Misalnya pengen tanda kutip tergesa-gesa ingin mengimplementasikan teknologi artificial intelligence kalau sekarang rata-rata ya, atau mungkin pengen masuk ke dunia big data begitu. Jadi akhirnya yang terjadi hanyalah pada konsumsi investasi teknologi yang dikencangkan tetapi melupakan sisi pendorongnya yaitu data. Jadi ini seperti sebenarnya kita belum punya pengalaman untuk misalnya memegang suatu katakanlah misalnya kita mau beli mobil begitu, sudah berkeinginan untuk kita beli mobil Tesla gitu, yang harganya mahal sekali, tetapi sebenarnya mindset kita dalam berkendara itu masih modelnya ya asal kenceng, sehingga feel-nya masih seperti mobil yang saat ini kita pegang, tapi tidak bisa punya feel terkait dengan tipikal mobil hybrid misalnya semacam itu. Nah, efeknya ya itu saja optimasi teknologi yang ada yang kita beli tadi yang sudah harganya mahal menjadi tidak optimal. Bahkan pada titik tertentu malah menimbulkan kerugian karena tidak bisa digunakan. Nah, coba kita amatin di beberapa organisasi itu seringkali mereka sangat bernafsu ya kalau bahasa saya untuk membelanjakan investasi atau budget IT, tapi sayangnya malah kemudian itu tidak jalan. Nah, sehingga yang terjadi seperti mangkrak begitu dan akhirnya yang terjadi adalah tidak bisa digunakan. Nah, kita bisa membayangkan berapa uang yang sudah di-spending untuk pengadaan itu atau mungkin untuk mengadakan sistem informasi itu, tapi akhirnya tidak bisa digunakan. Nah, itu salah satu yang menyebabkan biasanya karena komponennya adalah mereka terlalu langsung jump ke implementasi teknologi. Nah, pada beberapa pendekatan kota atau negara yang existing seperti di Singapura, di Cina, di Islandia, dan juga di beberapa kota yang cukup bagus ya, Estonia, kemudian kalau di level kota seperti Madrid, kemudian Munich di Jerman dan lainnya, itu memang orientasi pertamanya adalah membangun kumpulan data ini. Jadi dikumpulkan dulu datanya, dan kemudian baru bisa diketahui mana teknologi apa dan teknologi seperti apa yang kemudian kita bisa kita approach untuk menuju ke smart nation. Nah, jadi ini masalahnya adalah di strategi. Nah, ini menjadi penting ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor pendorongnya atau pemantik besarnya ini adalah cloud teknologi. Tapi teman-teman jangan melihatnya hanya semata teknologi awan atau cloud teknologi yang kita pahami di ilmu komputer ya. Jadi menempatkan semua resource komputasi di infrastrukturnya, misalnya perusahaan penyedia infrastruktur, misalnya Amazon atau mungkin Alibaba atau Google begitu ya. Tetapi lebih dari itu sebenarnya. Cloud teknologi itu masalah strategi. Bagaimana kita bisa pertama orientasi pengembangan teknologinya sudah berbasis services gitu ya. Jadi tidak lagi harus on premise gitu ya. Semuanya harus kita miliki sendiri. Intinya adalah mengembangkan dengan sifat menggunakan teknologi-teknologi terbuka yang teknologinya itu bisa saling berkomunikasi, datanya bisa saling bertukar informasi di situ, kemudian juga secara integrasi kita bisa konsepnya bukan lagi menggabungkan semua sistem jadi satu. Sebenarnya nggak apa-apa sistemnya itu berpulau-pulau, tapi antar pulau itu punya bridging untuk saling sharing data. Nah, jadi ini yang menjadi salah satu ya. Saya mendorong sekarang salah satu yang kita dorong sudah bukan zamannya lagi kita integrasi sistem informasi sebenarnya ya, atau teknologi, tetapi orkestrasinya. Jadi boleh tipikal teknologi yang dibangunnya macam-macam, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita punya mekanisme untuk mengorkestrasi. Orkestrasi itu yang merangkainya menjadi satu kesatuan yang utuh ya, jadi yang bagus gitu. Nah, jadi bisa jadi misalnya kita di kampus gitu ya, kita punya katakanlah si master semacam ini kita bisa lihat ya. Jadi si master itu misalnya jadi gemuk karena memang konsepnya masih integrasi sistem informasi, semuanya ada di situ. Jadi fitur sistem informasi mahasiswa ada di situ, akademik ada di situ. Kalau saya di dosen dari human resource, penelitian, pengabdian, semuanya masuk di situ. Jadi sangat gemuk sekali. Nah, sehingga yang terjadi adalah ketika ini dikembangkan terus, ini seperti kita harus memaintain sistem yang sangat besar. Nah, ini akan menjadi
sangat kerepotan nanti ketika misalnya pada scale tertentu sistem ini menjadi sangat besar. Memang ada konsep enterprise system ya yang bisa mengelola itu, tetapi tentu saja enterprise system itu konsekuensinya sangat tinggi ya, karena harus memiliki infrastruktur pendukung yang levelnya enterprise juga. Kemudian nanti konsep sistem informasinya juga bukan konsep sistem informasi yang hanya mendigitalisasi bisnis proses, tapi misalnya menerapkan konsep ERP atau Enterprise Resource Planning dan seterusnya. Nanti jadi permasalahan tersendiri nanti. Nah, salah satu solusinya adalah cloud ini. Jadi bagaimana sistem itu kayak seolah-olah modular ya. Jadi kayak di puzzle gitu, dibikin puzzle-puzzle tapi bisa saling terkoneksi satu sama lain. Nah, itu esensi dari cloud teknologi sebenarnya yang ingin kita kembangkan dengan pendekatan misalnya dukungan infrastruktur layer yang berbasis services sehingga memudahkan kita untuk melakukan scale atau skalabilitasnya ditingkatkan, demand naik juga nanti bisa dinaikkan juga dari kapasitas komputasinya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sebenarnya ini poin yang menurut saya sekarang lagi sangat 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 apa ya, sangat emerging apa ya istilahnya. Emerging itu sangat sangat esensial dan sangat dibutuhkan yaitu analitik ya. Jadi bagaimana si apa namanya digital transformasi ini juga tidak tepat sasaran apabila tidak dibantu dengan suatu mekanisme analisis data yang tajam gitu ya. Kalau bahasa saya tidak hanya cukup tajam, tapi perspektifnya, apa point of view-nya itu adalah 360 degree of data. Jadi ngelihat satu objek data itu tidak bisa satu antar muka, tapi juga harus 360 derajat, jadi begitu. Nah, ini menjadi penting ya, karena kita ingin mendapatkan informasi yang komprehensif di sini. Nah, coba bayangkan misalnya kita di kampus, misalnya kita punya perempatan UGM ya, ada utaranya MIPA misalnya gitu. Begitu ada kemacetannya, untuk menyelesaikan permasalahan itu, analitiknya ya nggak bisa hanya menghitung jumlah mobil yang berhenti di traffic di 4 traffic light itu, tapi kita juga harus melihat dari sumbernya. Jadi misalnya dari apakah ada konsekuensi terhadap perempatan di Mirota, mungkin di Kentungan, kemudian mungkin di jembatan teknik itu, atau mungkin di seputar jalan di sekitar jalur Selokan Mataram dan seterusnya. Dan kemudian kita harus analisis benar-benar secara 360 baru kemudian mekanismenya bisa dibuat untuk membuat solusinya. Nah, sebenarnya itu menggambarkan inti dari smart nation yang kita butuhkan. Jadi konsep besarnya sebenarnya seperti digital transformation ini. Jadi kemampuan suatu wilayah untuk mendapatkan atau mengcapture data dari berbagai aspek kehidupan suatu wilayah ya. Misalnya kalau kota ya kesehatan penduduknya ada, kemudian jumlah kelahirannya ada, kemudian nanti sekolahnya ada dan seterusnya, semuanya ada di situ. Nah, kemudian itu tidak harus menjadi satu sistem tunggal ya. Ya bisa kerepotan misalnya Pemda memaintain satu sistem besar semacam itu, bisa dipisah-pisah tanda kutip, bisa terpuzzle gitu, dan bisa juga nanti digarap tidak harus pemerintah sendiri, tapi misalnya ada mungkin perusahaan IT atau startup yang punya layanan itu juga bisa mengisi gap itu. Jadi gitu. Jadi kalau dalam kacamata Smart Nation itu puzzle-nya dipetakan, terus puzzle itu nanti ditentukan. Oh, ini puzzle-nya pemerintah, ini puzzle-nya swasta, ini university dan seterusnya. Nah, kemudian nanti itu dirangkai tapi sistemnya terbuka, saling bisa membagi datanya sehingga nanti bagi siapapun stakeholder yang ada di Smart City atau di Smart Nation itu bisa melakukan analitik untuk pengambilan keputusannya. Nah, ini menjadi sangat 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 advance jadi semacam itu. Nah, cuma ini memang jadinya istilahnya itu tantangannya besar karena tidak mudah bagi kita di Indonesia ya, yang tipikalnya misalnya secara organisasi kita itu sangat birokratis gitu ya, proses bisnisnya itu berjenjang naik ke atas yang cukup banyak dan 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 lainnya. Nah, sehingga ini yang menjadi problem. Nah, misalnya kayak di kampus misalnya, ya, miniaturnya itu sebenarnya ada di kampus menurut saya ya, bisa digunakan jadi untuk prototipe dan ini yang sedang kita coba kerjakan di lab sistem komputer dan jaringan. Misalnya nih, saya sebagai dosen gitu ya misalnya, itu mungkin melakukan penelitian. Nah, penelitian kita itu kan selama ini ya penelitian di sistem komputer dan jaringan ya. Jadi kalau bahasa saya itu kayak kacamata kuda gitu ya, selfish dengan penelitiannya sendiri. Nah, padahal sekarang zamannya multidisiplin kan gitu. Nah, tapi untuk bisa
multidisiplin, kita bisa apa ya istilahnya itu bisa lebih powerful menghasilkan banyak apa namanya kalau bahasa saya itu banyak banyak temuan, banyak finding, and juga mungkin banyak hal yang terkait dengan apa namanya pengembangan inovasi ya. Nah, yang kita bayangkan adalah misalnya dalam konteks ini kita bisa saling bertransformasi, kumpulkan data. Saya punya data apa dari sistem komputer dan jaringan. Mungkin kalau kita mau menyentuh smart farming gitu ya, ini salah satu yang kita mau coba kerja yaitu intelligent environment untuk pertanian misalnya begitu. Nah itu kita gandeng teman-teman di pertanian, mereka punya data apa, kemudian yang berikutnya kemudian kita butuh teman-teman dari geografi yang tahu tentang data cuaca dan seterusnya. Nah, data dikumpulkan, kita petakan, puzzle-nya mulai terbentuk, baru kemudian kita memikirkan bagaimana caranya puzzle itu terhubung satu sama lain dengan teknologi cloud, saling berbagi apa namanya berbagi apa namanya data dan seterusnya, dan kemudian nanti baru kita bisa melakukan analitik, dan yang bisa melakukan multi view ya, data view. Saya bisa menganalisis dari model pemodelan sistemnya, kemudian mungkin dari teman-teman pertanian bisa memodelkan bagaimana proses tanamnya, dan dari geografi bisa memodifikasi cuaca dan segala macam. Nah, sehingga efeknya adalah kita punya punya apa? Punya signifikan impact atau hasil penelitian yang komprehensif terhadap satu isu bersama. Nah, itu ilustrasinya. Tapi itu cukup sulit ya. Jadi cukup sulit untuk bisa mendapatkan hal semacam itu. Jadi ini juga terjadi. Sama juga dengan mahasiswa misalnya. Saya membayangkan kalau nanti mengerjakan skripsi misalnya gitu, sebenarnya skripsinya itu menggarap satu tema isu besar yang sama, bisa digarap multidisiplin, tapi nanti pembahasannya untuk jadi skripsinya masing-masing itu berbasis apa ya prodi atau berbasis fokus dari masing-masing. Teman-teman di ilmu komputer yang bahas sisi pengembangan algoritma untuk solving something, teman-teman yang dari yang lain itu nanti tinggal menggunakan untuk kepentingan masing-masing apa masing-masing point of view. Nah itu bayangan yang terfikirkan dalam konteks kita apa namanya mencoba melakukan apa merealisasikan bentuk nyata dari digital transformation. Nah ini kuncinya sebenarnya. Jadi yang kita bahas nanti sebenarnya kalau di Smart Nation poin pertama adalah data apa saja atau yang harusnya ada dalam suatu smart nation itu, jadi gitu. Jadi kita akan, dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Kalau kita belum punya, bagaimana cara kita bikin alat untuk mendapatkan atau mengenerate data itu, begitu. Dan kemudian setelah data muncul, ada bagaimana data itu dialirkan agar mengalir pada satu storage besar, begitu ya, meskipun nanti sendiri-sendiri. Kemudian servisnya bisa saling pakai, gitu ya. Jadi kalau saya lagi butuh data mengenai cuaca, ya saya tinggal ambil servisnya teman-teman dari geografi tadi, kemudian dan lainnya begitu, dan kemudian terakhir adalah kita bisa melakukan analitik bersama. Nah ini yang menjadi menarik. Jadi kalau bisa dibayangkan nanti misalnya ada suatu masalah tentang pendudukan begitu ya, untuk mengetaskan kemiskinan misalnya di suatu kota, pendekatannya bukan hanya sekedar pemberian bantuan langsung tunai begitu ya, tetapi benar-benar berbasis ini tadi data, kemudian cloud, dan kemudian analitik, sehingga akan jadi tepat sasaran dan benar-benar menyelesaikan permasalahan. Nah ini menjadi menarik. Saya punya usul ini, jadi ada bagus sekali kalau misalnya tema semacam ini diangkat ya untuk isu-isu teman-teman yang mau ikut PKM gitu ya, Gemastik atau yang lain, itu akan sangat related dengan problematika yang saat ini ada di masyarakat. Oke, ada